Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ersa Oktavianti. Di sini saya akan mengajari materi tentang taklim dan takdib. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti pada pagi hari ini Ibu anggap absen kita hadir semua. Oke, baik, sebaiknya kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang taklim dan takdib. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita tentang taklim dan takdib, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari taklim dan takdib, yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang islami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT, sangat berhubungan dengan pendidikan. Proses dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam dalam membangun peradaban tidak lepas dari pendidikan Rasul terhadap para sahabat. Sebuah proses yang pernah menorehkan sejarah peradaban yang membanggakan. Bagi umat Islam, Madinah Al-Munawwarah, sejarah pun mencatat banyak negara yang perkokoh bangsanya atau bisa segera bangkit dari keterpurukan dengan upaya membangun pendidikan. Wajar, karena dari pendidikanlah lahir sebuah generasi yang diharapkan mampu membuat peradaban tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemajuan pendidikan akan menjadi salah satu pengaruh kuat terhadap kemajuan atau kegemilangan sebuah peradaban. Namun, konsep atau teori pendidikan mengalami sebuah perdebatan bagi para pakar dan ilmuwan. Peran pendidikan yang semakin disadari pentingnya dalam melahirkan sebuah generasi tidaklah cukup tanpa disertai oleh konsep yang benar. Apabila kita menerima teori ilmiah empiris sebagai sebuah paradigma dalam teori pendidikan, maka disadari atau tidak berarti kita telah meninggalkan hal-hal yang bersifat metafisis dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam memiliki kejelasan tulisan yang ingin dicapai. Hal itu bisa dimengerti karena tujuan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena didasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Berangkat dari pengertian inilah akan menjadikan fondasi yang akan menyangkut konsep bagaimana pendidikan itu sendiri. Istilah pun akan memberikan pemahaman yang utuh, mengingat istilah tidaklah bebas nilai akan teori, tetapi syarat akan nilai-nilai yang akan mengikutinya. Dalam hal pendidikan, bersandar pada Al-Quran dan hadis dikenal beberapa istilah yang dianggap mewakili pengertian tersebut. Hal ini disebabkan oleh pendidikan tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita masuk ke konsep pendidikan Islam. Pada konsep pendidikan Islam, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia.
Pendidikan memberikan kebebasan pada akal untuk berpikir. Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis. Seiring berjalannya waktu, konsep strategi, kurikulum, materi, metode, sara prasarana, dan sebagainya mengalami perubahan dalam rumusannya, tak terkecuali pendidikan Islam. Sampai saat ini, belum ada konsep dan kesepakatan yang jelas terkait rumusan pendidikan Islam, sehingga pengembangan di berbagai daerah, negara, dan dunia pun berbeda-beda. Pendidikan Islam menggunakan dua istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merumuskan pendidikan Islam. Kedua hal tersebut adalah taklim dan ta'dib. Para pakar pendidikan Islam menggunakan kedua istilah tersebut untuk membentuk suatu konsep pendidikan Islam yang kesemuanya bersetujuan untuk membentuk manusia yang sebenar-benarnya. Kedua istilah tersebut ialah taklim dan ta'dib. Taklim secara bahasa atau etimologi, taklim merupakan bentuk masdar dari kata alama yu'allimu ta'liman yang berarti pengajaran. Dalam Al-Quran, kata taklim muncul dalam berbagai surat. Menurut istilah atau terminologi, kata taklim adalah merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif semata-mata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa taklim mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar atau mu'alim dan yang diajar atau muta'alim. Misalnya pada surat Yusuf ayat 6 berarti ilmu pengetahuan yang dimaksud diajarkan atau dialihkan kepada Nabi adalah tabir, mimpi. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 4, ilmu yang dimaksud adalah ilmu berburu. Taklim juga mewakili ungkapan proses dari tidak tahu menjadi tahu, yang perkataan Sa'ad bin Waqqas memberi makna anak-anak yang tidak tahu tentang riwayat Rasulullah diajarkan sehingga menjadi tahu. Istilah taklim dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa ilmu yang bisa untuk dialihkan meliputi semua ilmu termasuk diantaranya sihir. Sehingga memang salah satu tersebut lebih dekat pada pengajaran bukan pendidikan. Karena pendidikan merupakan pengertian Islam, tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik sesuai peran dan fungsinya di dunia ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan penjelasan dapat digarisbawahi berikut taklim berorientasi pada pengajaran. Dengan kata lain, seseorang guru hanyalah sebagai si penyampai ilmu pengetahuan. Setelah menyampaikan, guru tidak lagi mengetahui dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang akan diterima oleh muridnya. Ranah yang ditekankan pada konsep taklim adalah kognitifnya, berupa pemahaman akan sesuatu. Cakupan pada konsep taklim sangat sempit karena prosesnya hanya pada saat bertatap muka atau saat melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu ta'dib. Secara bahasa, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, ta'dib dapat diartikan sebagai proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Ta'dib ini dapat mencetak manusia yang beradab, dapat terhindar dari sifat-sifat kezaliman, kebodohan, dan kegilaan.
sebab ilmu tidak dapat dipindahkan atau diajarkan dengan sempurna oleh seorang guru kepada muridnya dalam proses pendidikan, kecuali jika telah mempunyai adab terhadap berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Adapun takdib berorientasi pada pendidikan dan pelatihan. Cakupan konsep takdib lebih luas dibandingkan taklim, karena selain mengajar, guru juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai dalam aktivitas pembelajaran, juga memberikan pelatihan dan pembiasaan sehingga murid tidak hanya tahu dan paham terhadap ilmu, tetapi juga melaksanakan ilmu yang telah diajarkan, yang telah didapat dalam aktivitas kehidupannya. Selanjutnya adalah analisis perbandingan antara taklim dan takdib. Analisis perbandingan antara taklim dan takdib. Istilah taklim dan takdib dapatlah diambil dari suatu analisa jika ditinjau dari segi penekanannya. Terdapat titik perbedaan antara satu dan dengan lainnya. Namun, apabila dilihat dari unsur kandungannya, terdapat keterkaitan yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Dalam taklim, titik tekannya adalah penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman pengertian tanggung jawab dan penanaman amanah kepada anak. Oleh karena itu, taklim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. Adapun takdib, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Dengan pemaparan kedua konsep di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu mengantarkan anak didik menjadi yang seutuhnya perfect man, sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik. Dewasa ini karena memang manusia sedang menghadapi perubahan yang begitu cepat yang timbul dari berbagai akses atau dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kursus-kursus dan kajian-kajian yang mengenai konsep pendidikan menjadi tetap menarik dan bahkan tidak dapat dihindarkan. Apalagi jika hal tersebut pada asumsi bahwa segala problem itu berpangkal dari suatu penerapan konsep pendidikan yang merangsang serta mendorong progresif ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkendali. Di kalangan dunia Islam juga muncul berbagai isu tentang krisis pendidikan yang problem lainnya dengan sangat mendesak menuntut suatu pemecahan berupa terwujudnya suatu sistem pendidikan yang didasarkan atau atas konsep Islam. Dalam hal ini, banyak tokoh-tokoh pendidikan Muslim telah berusaha menyusun suatu konsep pendidikan yang menurut keyakinan mereka susah dapat dikatakan relevan dengan tuntutan umat manusia dan perkembangan masa kini. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, seorang pemikir pendidikan yang concern terhadap pendidikan. Konsep taklim secara umum hanya menekankan pada transfer of knowledge
aspek kognitif, dan pengajaran, agar proses pendidikan berjalan secara komprehensif, yakni mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan ranah afektif. Maka al-atas menawarkan konsep takdik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana pengertiannya, maka lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Yang terakhir ialah prinsip taklim dan ta'dib. Prinsip taklim dan ta'dib. Yang pertama, taklim. Yang pertama, pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik pribadi, kemauan untuk mengetahui, menimba pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan, dan mencari pedoman perilaku yang baik. Prinsip ta'dib yaitu penguasaan ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada anak, kemantapan amal dan tingkah laku yang baik, pengetahuan, instruksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kita tentang taklim dan ta'dib. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Baik, sebelum kita menutupi materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya menutupi materi kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai materi yang telah saya sampaikan? Jika ada, silakan ditanyakan. Jika tidak, maka saya akan tutup materi kita pada pagi hari ini mengenai taklim dan ta'dib. Baik, tidak ada yang bertanya, maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.